Kita masih di Hitam Putih dan kita masih membahas tentang tayangan TV. Nah, surat edaran KP ini kita semua tahulah keluarnya karena apa. Dan salah satu faktornya adalah mungkin karena efek atau dampak negatif ke anak-anak. Betul. Ke anak-anak. Memang anak-anak harus diprotek. Harus diprotek, Ya. betul. Dan itu tugasnya orang tua dong. Tugas orang tua. Dan ternyata memang betul karena ini berdampak sekali pada anak-anak. Nah, kita sudah ada dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI yang akan bicara tentang tayangan TV tersebut. Langsung saja. Ini adalah Aris Merdeka Sirait. Apa kabar, Bang? Baik. Baik. Halo Pak Aris. Silakan, Pak Aris. Masih. Baik. Nah, tadi sudah ada polling di Hitam Putih. Kita akan masuk ke polling kedua sekarang. Jadi tadi polling sudah banyak yang isi, sekarang ada polling kedua dengan hashtag polling Hitam Putih di @hitamputih-7 di Twitter. Tinggal klik saja pertanyaannya, lalu Anda jawab A atau B. Pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya adalah tayangan yang mengekspos laki-laki ke wanita-wanitaan atau bebancian itu, apakah tayangan tersebut berdampak buruk pada anak-anak atau tidak menurut Anda? Jadi menurut Anda, apakah tayangan-tayangan yang bebancian tersebut berdampak buruk pada anak atau tidak? Kalau Anda setuju, A. Kalau Anda tidak setuju, B. Silakan, pollingnya sudah ada ke Twitter kami. Kita akan bacakan nanti polling tersebut. Oke? Nah, baik. Pak Aris, mungkin saya mau tanya langsung dari KPAI. Memang dampak seperti apa sih yang terjadi pada anak-anak dan apakah ada bukti nyatanya gitu? Iya, jadi begini ya. Jadi ini harus diluruskan juga. Jadi setiap orang itu berhak untuk mengekspos dirinya. Itu penting, itu asas manusia. Karena mereka juga adalah manusia juga kan gitu. Artinya apa? Bahwa media misalnya itu digunakan sebagai promosi diri untuk mengembangkan bakat minatnya. Itu juga adalah hak anak juga masuk ke dalamnya. Hak orang yang apa namanya jompo-jompo juga punya hak untuk tampil di situ. Nah, persoalannya adalah kalau itu dipromosikan, itu maka akan dicontoh dengan anak. Tapi kalau tidak dipromosikan, maka anak tidak mencontoh itu. Karena memang dunia anak kan memfotokopi ya, memfotokopi apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan. Tetapi kalau idolanya menampilkan hal-hal yang sifatnya tidak tanda petik normal tadi, gitu misalnya, maka itu bisa dikategorikan adalah bisa berdampak gitu. Tapi kalau itu dipromosikan, tetapi kalau dia melakukan tindakan yang tidak ada pada dirinya, tetapi dia menirukan kepada orang lain dan itu adalah salah satu idola dari anak itu, akan difotokopi memang di situ gitu loh. Nah, tapi jangan sampai dia mempromosikan dan melegalkan gitu. Contohnya bagaimana mempromosikan? Satu contoh misalnya ada baru beberapa kasus yang terjadi di Garut gitu ya. Ada kasus SJ yang sekarang menjadi perhatian kita semua. Dugaannya melakukan tindakan kejahatan seksual. Dan media itu menceritakan banyak sekali apakah itu sodomi, apakah itu pedofilia, kejahatan seksual. Ada seorang anak di Garut bertanya pada ibunya, apa mak itu artinya sodomi? Betul. Mak, apa artinya itu kejahatan seksual? Karena anak melihat di tayangan televisi itu dengan pemberitaan yang sekarang itu. Terjadilah diskusi dengan ibunya. Ibunya menjelaskan, nak, sodomi itu begini, sodomi itu begini dan sebagainya. Akhirnya dia karena dia merasa punya pengalaman itu, loh, saya kemarin diajak ke rumah kosong dilakukan oleh si A gitu. Aduh, cilaka. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah gambaran dari situ. Tapi gitu. intinya bagus dong kalau begitu. Jadi ketahuan akhirnya. Ya, dalam konteks itu. Tapi persoalannya adalah itu kalau dibiarkan tidak dijelaskan akan ditiru, gitu loh. Itu karena itu sekali lagi kita harus menempatkan anak itu sebagai orang yang mengimitasi dan memotokopi. Jadi kalau ada yang seperti itu harus dijelaskan kan gitu. Tapi kalau itu tidak dijelaskan, maka dia akan memfotokopi hal yang tidak dia ngerti gitu tidak loh. dia ngerti. Oke. Selain tadi di segmen pertama, ini juga kita juga bertanya pada masyarakat juga tanpa menggunakan atribut TV, tanpa menggunakan atribut hitam putih, jadi pure, tidak ada rekayasa, hanya orang membawa mikrofon tanpa embel-embel apapun tentang pendapatnya tayangan TV yang baik untuk anak kecil dan yang tidak baik untuk anak kecil. Tim kami turun ke masyarakat bertanya hal itu dan ini adalah jawaban dari masyarakat. Silakan. Kalau menurut aku kartun Upin Ipin, Doraemon, terus acara bolang, dunia binatang. Doraemon.
Upin Ipin. Kehidupan di desa itu yang contohnya si Unyil apa siapa itu? Ada Sopo Jarwo sama Bolang. Krisna. Kayak Shinchan gitu, Shinchan. Krisna gitu. Barbie. Kartun-kartun yang pakaiannya suka terbuka-buka juga gitu. Menarik tadi. Ada cowok bilang Barbie, main Barbie. ya. Salah siapa ini? Baik, Pak Aris. Menurut Pak Aris sendiri, tayangan apa sih yang tidak layak atau berdampak buruk bagi anak? Contohnya misalnya Smackdown. Smackdown. Karena itu fakta, banyak anak-anak yang menirukan itu, bahkan berkelahi dengan adiknya di tempat tidur dan mempraktekkan seperti apa yang dia ditayangkan di televisi. Betul. Misalnya membanting dan Oke, sebagainya. Smackdown dari luar, dari Indonesia. Di Indonesia ya tayangan-tayangan yang sifatnya seperti sinetron ya, yang katakanlah paling tidak yang sederhana. Misalnya ada anak SD sudah menyenangi temannya sebayanya seperti itu. Nah itu ditiru, itu hal positif yang seperti itu. Nah ada juga yang bentuknya kekerasan. Artinya bahwa misalnya terjadi perkelahian gitu kan, diekspos begitu, maka itu akan melakukan juga. Kalau acara-acara bebancian? Nah itu salah satu juga salah bentuk misalnya. Saya tidak sebut pebancian tapi ada orientasi gaya yang berbeda gitu ya istilah saya itu bisa juga ditiru kalau itu idolanya. Itu makanya harus dilihat apakah itu promosi atau tidak. Itu bisa dilihat dengan tayangan-tayangan sekarang ini. Banyak kan itu sebenarnya dia memerankan yang dia bukan dirinya. Tetapi kalau itu dirinya itu adalah hak asasi. Mana mungkin dia bisa dari yang biasanya duduk begini terus kita suruh begini terus pasti lupa masih begini aja terus itu kan gitu. Contohnya gitu duduk begitu. Gimana masih duduk gini kan susah Pak. Nah itu kan berarti kebiasaan seperti itu. Kan saya udah bilang adem, Jer. Lebih nyaman Ya, begitu ada. masalah kenyamanan. Nah, tapi kalau seperti itu apakah, nah ini jadi yang salah siapa ini? Anaknya, orang tuanya, atau TV-nya? Jadi begini, jadi kita harus lihat TV itu tujuannya apa. Berapa persenkah itu yang menawarkan edukasi? Ya. Berapa persen yang infotainment? Berapa persen yang pemberitaan? Lalu pemberitaan yang edukatif yang berapa persen? Jadi harus dilihat dampaknya. Harus dilihat bahwa tayangan ini juga ditonton oleh anak-anak. Jadi jangan berpikir bahwa tontonan ini aja ditonton oleh orang dewasa. Itu yang salah, selalu ada pembatasan. Ini menarik nih, saya mau tanya. Kan pembatasan ini ditonton oleh W atau DW dan sebagainya. Seolah-olah itu stasiun televisi baru kan. Itunya ditonton oleh orang dewasa dan sebagainya begitu. Baik, saya mau tanya nih, hitam putih acara saya ini. Acara saya ini kemarin aja kita lihat yang, jadi acara itu dilihat dari sharing dan ratingnya. Sharing dan rating itu sekarang dibagi kelas A, kelas B, kelas C. Ya. Hitam putih ini kemarin sharing saya di kelas A sangat tinggi Pak. Penontonnya banyak sekali. Banyak, ya. Tapi di kelas D nggak ada penontonnya, kecil sekali. Mereka malah nonton sinetron. Betul. Nah berarti ada pola pendidikan di dalamnya dong, di masyarakat. Ya itu yang saya katakan tadi, harus orang bisa melihat kan berapa persen yang sifatnya edukasi. Ada berapa persen yang sifatnya bisa saja di luar kesadarannya justru menginformasikan tentang kekerasan. Tapi kan artinya bahwa masyarakat dengan pendidikan yang menengah ke bawah lebih suka acara-acara seperti itu. Bisa saja karena tawaran-tawaran yang tidak ada alternatif. Kita bisa lihat saja dari jam 5 ke jam 5 besoknya itu reality show yang sama ceritanya. Tidak ada pilihan. Oleh karena itu saya kira broadcasting kita harus menawarkan pilihan. Oke. Contoh misalnya, mengapa anak jadi menonton tayangan-tayangan orang dewasa? Televisi anak nggak ada. Tayangan-tayangan yang bersifat edukasi pada anak sangat jarang. Sinetron-sinetron kita yang mengeksploitasi anak itu ceritanya adalah cerita orang dewasa. Bagaimana seorang anak SD bisa pacaran dengan guru? Kan gitu loh. Dan itu ditayang. Cerita-cerita seperti itu. Menurut saya karena tidak ada tayangan. Mana ada tayangan televisi yang khusus? Ada Pak, nanti saya buat Pak habis ini. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau digital juga, sekarang ini banyak orang-orang Indonesia justru membuka digital yang bayar, ya TV bayar yang sangat edukatif. Gitu loh. Tapi mungkin ini juga masalah kehilangan idola. Kita lihat ya secara pasca setelah Tasya dan Joshua, Indonesia kehilangan idola cilik.
idola anak-anak. Lagu-lagu Siapa aja lagi? nggak ada, Lagu lagu-lagu anak-anak nggak ada. aja berapa setelah Papa Tebok ciptain lagu Tidak ada lagi. anak-anak, setelah itu nggak ada. Sekarang Betul keluar banget Pak, Jadi sekarang kehilangan. lagu kebangsaan anak-anak tuh paling banter tuh IWPY kan? Nah itu. Nah, itu Kayak dia. gitu-gitu. Yang Sambalado Pak. Sambalado. Iya. Tapi ada lagu anak-anak yang sekarang kan heboh lagi kan? Apa? Kan sekarang lagu anak-anak dulu sekarang heboh lagi. Sekarang tidak ada lagi, justru menonton apa yang sekarang itu sakitnya di sini, Sakitnya tuh sakitnya di sini. di sini. Ada gitu, Pak. Pak, ada satu. Ada satu apa? lagu anak-anak lagi heboh lagi sekarang. Apa tuh Mas Dedi? Itu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, hop. Ah, itu dia. Nah, itu artinya apa? Tidak ada pilihan, kan? Hop, lalu ditangkap. Ditangkap. Nah, ini artinya apa yang mau saya katakan? Tidak ada pilihan. Kalau ada pilihan, televisi kita dan siaran dan apa yang sifatnya edukasi itu akan dicintai oleh anak-anak, gitu loh. Betul. Oke. Jeremy ketawa aja Ini nih. Cika pura-pura nggak tahu. Dia nggak ngerti. Makanya baca berita. Oke. Nah, Pak. Itu penontonannya Ini pada tahu. tahu ya? Diam-diam merayap kan cicak kan diam-diam merayap. Merayap. Apa sih please? Atau Dasar aja. Oke. Terus Pak Aris, apakah tampilan tayangan yang menampilkan Apa? LGBT ini juga berdampak bagi anak-anak? Oh iya, kalau itu idolanya. Kalau itu idolanya ya? Kalau tidak idolanya tidak tuh. Itu makanya hati-hati kalau dia idola anak remaja. Ada peristiwa satu gitu. Kira-kira 4 tahun yang lalu, saya tidak menyebut siapapun itu. Penyanyi terkenal, Penyanyi terkenal. dan sudah pernah diponis dengan artis juga yang idolanya anak-anak remaja. Kita bisa bayangkan dia juga sudah perilakunya tidak baik. Sudah diponis menyatakan bahwa itu adalah perbuatan zina, gitu kan? Oh, Ya toh? yes. Lalu kemudian ketika dia di penjara langsung keluar, itu anak-anak remaja dari Makassar, dari Medan jual motor hanya untuk datang ke Bandung, hanya melihat, bukan konsernya, melihat keluar dari penjara. Oh. Itu salah satu kalau itu menjadi idola remaja. Nah, kalau yang tayangan-tayangan yang sekarang ini misalnya di reality show kita, saya tidak menyebut nama. Kalau itu tampilannya seperti itu dan itu menjadi idola remaja, remaja juga akan meniru itu. Harus hati-hati memang tayangan-tayangan kita itu karena sekali lagi harus kita letakkan bahwa anak adalah memfotokopi apa yang dia rasa dan apa yang dia lihat, baik itu tayangan televisi, apakah itu idolanya, apalagi idola di luar kedua orang tuanya misalnya. Baik, tapi pertanyaan saya gini, maaf sebelum saya ke situ ya. Sekuat apa sih KPAI ini pada siaran TV sendiri? Komnas Perlindungan Anak. Jadi Komnas Perlindungan Anak itu sebenarnya kita berkeinginan KPI itu, Komisi Penyiaran itu dengan undang-undangnya punya kewenangan untuk melakukan punishment. Artinya mengusulkan bahwa itu tidak hanya sekedar menawarkan standar penyiaran gitu. KPAI? Nah, itu kita tawarkan. Kita tawarkan bahwa Komnas Perlindungan Anak menawarkan kepada KPI misalnya, undang-undangnya itu harus betul-betul tidak hanya memberikan sanksi administrasi, tetapi harus kategori-kategorinya harus jelas. Jadi jangan sampai melanggar undang-undang pers misalnya seperti itu. Berarti KPAI pun harus ke KPI dulu? Ya KPI karena KPI lah yang memiliki... punya kewenangan itu. Tapi persoalannya undang-undang penyiaran kita tidak memberikan kewenangan yang penuh kepada KPI untuk memberikan sanksi untuk mengusulkan bahwa itu bukan hanya dicabut tapi bisa dikenakan pidana misalnya. Oke, baik. Kita akan lihat ini di media sosial akibat buruk dampak negatif tayangan televisi yang terjadi di saat ini. Kita lihat satu persatu ya. Silakan. Jadi acara TV itu memiliki dampak positif dan negatif. Nah, ini udah kayak Reva sama Boy. Tinggal minta ninja sama Mama. Ya. Ini kita di-blurin soalnya Mas dia melakukan sesuatu yang belum layak dilakukan pada umurnya. Iya, betul. Kalau begini siapa yang disalahkan? Nah, yang foto ya kayaknya ya. Yang upload juga kayaknya. Nah, Guru dibayar murah jika dituntut untuk perbaiki karakter dan akhlak anak-anak, sedangkan artis sinetron dibayar mahal untuk merusak akhlak anak-anak. Sinetron potret kehidupan yang menyesatkan. Jangan bunuh kami dengan sinetron. Luar biasa ya. Mudah-mudahan yang nulis benar anak itu. Bantuin mikir dikit ya Gan, adik gua pulang sekolah ngamuk sama emak karena kepingin ke sekolah pakai motor CBR. Dia nggak mau sekolah, gua nasehatin emang harus sekolah pakai moge. Dia bilang teman-temannya malah banyak yang pakai Ninja R25 bahkan bermobil. Mau dikasih nih motor cuma satu-satunya buat bantu cari nafkah. Bekal bayaran sekolah, emosinya masih labil.
Bahwa punya SIM aja kaki masih jinjit pakai CB. Bagusnya gimana, Gan? Sudah menjadi fakta kalau anak-anak sering warawiri naik motor masih bawah umur bla bla bla, tanpa SIM, tanpa apa, sepertinya orang tua bangga terhadap anaknya naik moge. Nah, ini kalau menurut saya ini ini menarik nih. Ini saya yang potong ya. Ini kalau yang tadi kasus terakhir ini benar-benar peran orang tua. Betul. Maaf ya, maaf. Kalau saya jadi orang tua, tidak punya ini, anaknya minta moge dan sebagainya, saya tampar anak saya. Maaf ya, mungkin saya salah. Tapi kalau zaman saya dulu Pak, itu orang tua saya ngajarin pakai rotan loh Pak. Sama. Saya juga. Pakai rotan. Iya. Kan sekarang kita nggak boleh begitu. Betul. Kita nggak boleh gitu. Tapi sekarang dampaknya lebih parah dibandingkan dulu loh Pak. Iya betul itu, bahwa tentu kita tidak bisa benturkan yang masa yang lalu dengan masa yang sekarang. Beda generasi. Aris Merdeka Sirait itu lahir di zaman manual, ya. Sekarang zaman digital, ini tidak boleh disamakan. Artinya apa yang ada pada pengalaman pada masa yang lalu kepada anak itu tidak bisa. Jadi berbedanya seperti itu. Betul. Itu artinya harus ada perubahan paradigma pola pengasuhan. Kalau dulu pakai rotan, nah sekarang justru dalam digital tidak pakai rotan, tetapi harus sama proses pendidikannya itu. Nilai-nilai yang menurut saya yang pas di situ. Bukan soal pukulan, bukan soal hukuman, tetapi bagaimana menanamkan nilai-nilai. Itulah zaman sekarang. Peran orang tua itu bukan memukul sekarang. Karena kalau memukul itu adalah kekerasan dan berhadapan dengan pidana misalnya kan. Hukum suka atau tidak suka bahwa kekerasan itu adalah merupakan tindak pidana. Nah caranya bagaimana supaya tidak memukul, tetapi kita menanamkan nilai-nilai. Nah sekarang kita seringkali memberikan aturan-aturan ini jangan nanti kau diculik, kalau ini bukan memberikan ketahanan pada diri anak supaya dia berani mengatakan tidak pada ajakan orang lain misalnya. Atau berani mengatakan tidak dari pemberian orang lain tanpa misalnya dari keluarga terdekat. Itu kan seharusnya diberikan pengetahuan itu. Jadi menurut saya Bung Deddy harus kalau dulu adalah dengan rotan, ya sekarang ini tidak boleh dengan rotan. Itulah yang saya katakan kepada teman-teman saya sahabat saya di Indonesia bagian timur. Di ujung rotan ada emas, itu kan selalu dianggap sebagai pendidikan. Nah zaman digital sekarang dengan undang-undang pelindungan anak, di ujung rotan bukan ada emas tapi penjara. Itu loh. Jadi apa yang saya katakan analogi itu adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kepada anak. Tapi bagaimana kalau dengan kasus yang terakhir nih, ini menarik nih. Ya. Anaknya udah, kalau enggak anaknya keluar dari rumah dan sebagainya, mau ngambil motor orang dan sebagainya. Orang tua harus gimana? Nah, karena kita kan selalu menanamkan budaya permisif itu kan. Untuk menyenangkan hati kita supaya tidak diganggu oleh anak-anak, kasih gadget gitu loh. Kalau dulu zamannya kepada orang tua saya, bukan kasih gadget. Ketika saya misalnya merengek-rengek supaya tidak mengganggu orang tua, dia kasih uang, kamu pergi ke warung beli permen. Jadi intinya adalah dari awalnya sudah harus penilaian awalnya, pengajaran awalnya sudah harus berubah ya. Ya berubah. Artinya nilai-nilai yang harus sana ditanamkan. Jadi kalau ada tayangan-tayangan yang menyesatkan menurut orang tua, kalau sudah ditanamkan nilai-nilai, ini tidak. Misalnya tayangan pornografi. Kalau pendidikan seks sejak awal diberikan kepada anak sejak balita, dia ngerti tentang organ-organ seksualitas dan sebagainya. Ketika di luar ditawarkan oleh temannya gambar itu, dia bilang, saya sudah pernah melihat seperti itu. Dalam pikirannya, dia tidak tergabung dengan itu lagi. Jadi orang tua berperan sangat. Peranannya itu. Baik, oke. Kita masih mencoba menghubungi pihak KPI untuk masalah edaran lewat telepon sampai saat ini. Jadi kita akan coba lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.